Buku lagi probation, menikmati perjalanan mencari kerja, karya Samuel Ray. Hubungan dengan perusahaan dan pekerja didasari oleh hubungan transaksional. Artinya, ketika seseorang memiliki kemampuan yang perusahaan cari, barulah perusahaan akan memperkerjakan dan membayar gaji. Jika kualitas seseorang tidak sesuai dengan keinginan perusahaan, jangan harap CV seseorang dilirik, apalagi mendapatkan promosi. CV harus singkat dan menarik pada saat bersamaan. Recruiter akan memutuskan apakah ia akan memanggil atau tidak bergantung dengan CV yang dibuat. Bagaimana isi CV yang baik? Pertama, informasi pribadi. Cantumkan informasi dasar mengenai identitas, 1 nomor telepon yang aktif, dan alamat surat menyurat baik pos maupun email. Alamat email yang digunakan adalah alamat email profesional. Kedua, informasi pekerjaan. Bagi yang belum bekerja, cantumkan pengalaman magang atau part-time. Ketiga, informasi pendidikan. Tulis pendidikan kamu sesuai dengan pekerjaan yang kamu lamar atau menulis jenjang pendidikan terakhir. Keempat, pengalaman berorganisasi. Menuliskan pengalaman berorganisasi yang aktif dijalani dan memberi dampak yang nyata. Kelima, foto. Perlukah memasukkan foto pada CV? Jawaban singkatnya tergantung kebutuhan. Keenam, nilai IPK. Jika perusahaan meminta, maka disertakan. Namun jika tidak, kembali lagi pada keputusanmu perlu atau tidak. Jika nilai IPK kecil, masih banyak hal dari dirimu yang dapat dan wajib kamu jual. Ketika menuliskan tanggung jawab dan pencapaianmu, batasi hanya 3 hal yang paling berdampak. Selain fakta-fakta pencapaian, ceritakan juga proyek dan kegiatanmu yang memberikan dampak. Dampak tidak selalu berkaitan dengan profit atau inovasi yang besar. Semua orang memiliki cara masing-masing untuk berkontribusi dan memberikan dampak positif. Jangan khawatir tentang bagaimana tata letak CV-mu, karena semuanya balik lagi ke selera recruiter yang membaca CV. CV tidak harus panjang, cukup 2 halaman saja. Tidak ada recruiter yang punya waktu untuk membaca CV terlalu detail atau panjang. Mengirimkan CV dengan cara membuka portal-portal karir yang ada di internet, lalu mencari lowongan pekerjaan berdasarkan kata kunci yang diinginkan. Bila ada pekerjaan yang cocok, kamu tinggal mengklik tombol apply. CV kamu langsung masuk ke alamat email recruiter di perusahaan. Kita juga harus memaksimalkan job fair. Ada beberapa tips yang bisa diterapkan ketika datang ke job fair. Pertama, pastikan perusahaannya. Cek daftar perusahaan terlebih dahulu. Prioritaskan waktumu untuk menghadiri job fair yang dihadiri perusahaan besar terlebih dahulu. Dan perhatikan informasi yang diberikan. 2. Persiapkan CV dalam bentuk hard copy dan soft copy. Datang ke job fair berarti memiliki kesempatan untuk bertatap langsung dan memberikan CV ke HRD. Pastikan membawa salinan CV yang cukup banyak untuk disebarkan ke perusahaan-perusahaan. Untuk soft copy, unggah ke cloud storage. Pastikan punya paket data internet untuk berjaga-jaga jika perlu mengirimkan email dan memasukkan CV ke website perusahaan. Ketiga, bawa bekal. Akan menghabiskan waktu dan uang yang banyak karena makanan di job fair mahal. Biasanya job fair diadakan di aula yang besar dan kalau sudah masuk akan susah keluar. Keempat adalah berjejaring. Datang pagi-pagi dan berkenalan dengan HRD yang menjaga booth. Kemungkinan besar kamu diingat oleh HRD dan sebelum berpisah dapatkan kartu nama mereka untuk follow up. Mengikuti job fair menjadi salah satu wadah untuk berkenalan dan memberi kesan positif secara langsung kepada recruiter. Perlukah kita mengirim surat lamaran? Tergantung kebutuhan. Namun, melihat pada masa sekarang, surat lamaran tidak selalu dipakai dalam melamar kerja. Surat lamaran sudah ditunjukkan di badan email ketika melamar pekerjaan. Jadi, kita tidak perlu lagi melampirkan surat lamaran. Format surat lamaran yang baik mencantumkan: pertama, perkenalan. Perkenalkan diri serta ceritakan peran dan tanggung jawab secara singkat. Kalau mengetahui nama orang yang sedang disurati, sapalah dengan nama. Kedua, tujuan. Jelaskan maksud dan tujuan mengirim surat lamaran dan sebutkan posisi yang ingin dilamar. Ketiga, penutup. Tutuplah dengan manis dan sopan, serta pernyataan bahwa kamu berharap besar akan berkesempatan berkarir pada perusahaan tujuan.
Etika komunikasi lewat email. Pertama, menyapa, seperti halo atau hai. Nada email kamu langsung terasa lebih personal apabila dimulai dengan sapaan yang tepat. Kalau mengenal orang yang kamu surati secara personal, sapalah dengan nama. Kedua, perkenalkan ulang dirimu. Ketiga, jelaskan maksud dan tujuanmu menghubungi. Sampaikan secara langsung atau to the point. Jangan bertele-tele. Keempat, tutuplah dengan call to action. Tuliskan apa yang kamu ingin si pembaca email lakukan untuk kamu, sehingga mendorong pembaca email untuk merespon ajakanmu. Ketika kamu menutup email dengan kalimat yang menggantung, biasanya jawaban yang kamu terima juga menggantung. Komunikasi tertulis selalu dijadikan dasar oleh recruiter untuk memutuskan akan memanggil kamu atau tidak ke tahap selanjutnya. Seperti penempatan tanda baca, pemakaian huruf kapital yang benar, dan penggunaan bahasa email yang sopan. Dengan berjejaring, kita berkesempatan untuk mendapatkan informasi lowongan lebih cepat dari mereka yang hanya menunggu job road. Satu hal yang harus dipegang betul saat berjejaring adalah lakukanlah dengan keinginan untuk berbagi. Kita juga bisa menggunakan LinkedIn untuk berjejaring dan mencari kerja. Menjadi anggota LinkedIn adalah hal pertama yang sebaiknya kamu lakukan dalam mencari kerja. Selain supaya visibilitasmu naik di mata recruiter, data yang lengkap di LinkedIn akan memudahkan kamu untuk disortir berdasarkan kriteria yang diinginkan recruiter. Ada beberapa hal yang harus dipersiapkan ketika menghadapi tes selanjutnya, yaitu wawancara. Pertama, sopan santun. Sapaan adalah hal kecil yang mencairkan suasana. Ketika memasuki ruangan, jabat tangan recruiter dan berikan kartu namamu. Tersenyumlah dengan tulus dan duduklah ketika dipersilahkan. Kedua, tepat waktu. Hadirlah di tempat wawancara setidaknya 10 menit sebelum waktu perjanjian. Hal pertama yang menjadi ekspektasi recruiter saat bertemu adalah kedatangan yang tepat waktu. Datanglah lebih pagi, prediksi kondisi lalu lintas menuju tempat wawancara dengan Gmaps. Ketiga, perhatikan penampilan. Cari tahu dress code atau pakaian sehari-hari perusahaan yang kamu lamar. Pandai-pandailah dalam memantaskan dan sering-seringlah latihan. Hal lain yang perlu diperhatikan dalam penampilan adalah gaya rambut dan make up. Memastikan tangan tidak basah saat berjabat tangan adalah hal yang sangat penting. Bahasa tubuh yang salah seringkali membuat performa jatuh saat wawancara. Kalau saat wawancara kamu bertemu dengan recruiter, berfokuslah pada membangun hubungan baik dan menjaga tingkah laku. Recruiter mungkin hanya memahami 50% pekerjaan teknis yang sedang ditawarkan kepadamu, tetapi ia akan menyaringmu berdasarkan tingkah laku dan kecocokan kepribadianmu dengan perusahaan. Ketika kamu sudah lolos wawancara dengan recruiter dan tiba saatnya bertemu dengan user, waktunya berfokus pada pengetahuan teknis. Pada kesempatan ini, kamu bisa bicara dengan lebih detail tentang keahlianmu. Ada beberapa macam metode yang digunakan recruiter untuk menggali informasi kandidatnya, yaitu pertama, competency-based interview. Recruiter akan mencoba menggali lebih lanjut berdasarkan pengalaman. Kamu akan banyak ditanya mengenai pencapaian, juga bagaimana bersikap terhadap situasi atau kesulitan tertentu. Cara menghadapi pertanyaan seperti ini adalah bercerita. Sampaikan secara apa adanya pengalaman kamu, baik positif atau negatif. Jika kamu bingung, bisa menggunakannya dengan metode STAR. Situation. Mulailah dengan menjelaskan situasi yang kamu hadapi saat ini. Ceritakan dengan deskriptif dan bantu recruiter memahami kesulitan yang kamu hadapi. Teks, yaitu kamu bisa menjelaskan tugasmu dalam kegiatan tersebut. Menyampaikan pekerjaan tersulit yang pernah diberikan untuk menguji kemampuanmu. Pada bagian tersulit, kamu bisa menceritakan tantangannya. Jelaskan dengan gamblang apa saja yang berhasil menjadi tugasmu dan apa konsekuensinya bila kamu gagal atau berhasil. Action, yaitu apa yang kamu lakukan saat menghadapi pekerjaan yang sulit. Ini merupakan kesempatan untuk menjelaskan kontribusimu terhadap tugas yang diberikan. Result, yaitu ceritakan hasil dari pekerjaanmu, misalnya dipromosikan, dinaikkan gaji, dan lainnya. Ini menjadi momen untuk menceritakan apa yang terjadi setelah kamu selesai mengerjakan pekerjaanmu. Seringlah berlatih sebelum wawancara. Semakin sering berlatih, semakin banyak amunisi cerita yang bisa kamu bawa, sehingga kamu bisa membangun kredibilitasmu di mata recruiter.
Ketika menceritakan hasil dari pekerjaanmu, gunakan angka dan fakta yang tidak bisa dibantah. Kedua, situational based interview. Recruiter bisa menggunakan aneka skenario dan meminta kamu membayangkan apabila kamu mengalami situasi yang ada di skenario tersebut, terlepas apakah kamu sudah pernah atau belum mengalaminya. Dalam metode wawancara ini, ada baiknya kamu banyak membaca dan memperluas wawasan untuk membentuk opini sendiri. Ketiga, brain teaser. Siap-siap bertemu dengan pertanyaan yang unik dan mengejutkan ketika wawancara di perusahaan teknologi. Tradisi melemparkan pertanyaan yang rumit yang sudah pasti tidak ada jawabannya akan kamu temui ketika wawancara di perusahaan berbasis internet, teknologi, dan komunikasi. Pertanyaan brain teaser ini bisa digunakan untuk mengetes logika berpikir, kemampuan bekerja dalam kondisi tertekan. Poinnya bukan mendapatkan jawaban yang benar, tetapi untuk menunjukkan ke recruiter bahwa kamu punya kemampuan berpikir yang logis dan tetap berkepala dingin meskipun tetap dalam kondisi tertekan. Keempat, suka-suka interviewer. Jenis pertanyaan ini agak susah dipersiapkan karena tidak ada jawaban bakunya. Pertanyaan ini juga tidak membuka kesempatan bagi kamu menjelaskan atau menyampaikan cerita tentang kehidupanmu. Yang bisa kamu lakukan adalah menjawab dengan preferensimu dan membiarkan si recruiter melabelimu berdasarkan definisi yang sudah dipegangnya. Interview panel. Di interview panel, kamu tidak lagi berhadapan satu lawan satu, tetapi bisa dihadapkan dengan beberapa orang sekaligus yang terdiri atas beberapa recruiter atau recruiter dan user. User adalah sesama karyawan yang nantinya akan memperkerjakan kamu di bawah supervisi yang cocok. Ada beberapa alasan dilakukan interview panel, yaitu untuk menghemat waktu. Proses wawancara dilangsungkan bersamaan agar kandidat tidak perlu datang beberapa kali. Meskipun pewawancara banyak, pertanyaan tetap akan diajukan satu persatu. Perbedaannya dengan wawancara biasa adalah ritmenya. Pasti lebih cepat karena recruiter perlu waktu untuk bertanya, mencerna jawaban, dan membahas jawaban. Kamu harus mempersiapkan diri dengan pertanyaan yang mungkin terkesan datang bertubi-tubi. Kuncinya adalah tetap tenang, tersenyum, dan jawab setiap pertanyaan dengan persiapan yang sudah dilakukan. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan ketika wawancara via telepon atau media digital. Pertama, koneksi jaringan. Sebisa mungkin cari area yang sinyalnya baik. Pastikan sambungan telepon atau jaringan Wi-Fi bagus. Suara yang mengganggu juga bisa menjadi penghalang komunikasi. Perhatikan dengan baik apakah suara lawan bicara bisa kamu dengar dengan baik dan apakah lawan bicaramu bisa mendengar suaramu. Sebaiknya berpakaianlah layaknya kamu datang wawancara secara langsung dan gunakan latar belakang yang polos. Hal ini akan menjaga kesan profesional. Setelah selesai tahap wawancara adalah memfollow up. Tidak ada salahnya kalau kamu lebih proaktif dan melakukan follow up atas hasil wawancara yang tertunda. Saat wawancara, kamu bisa mengawalinya dengan meminta detail kontak HRD langsung ke orangnya. Biasakan bertukar kartu nama dengan recruiter agar otomatis kamu langsung mempunyai kontak lengkapnya. Bisa juga menanyakan nomor telepon dan alamat email di akhir wawancara. Setelah mendapatkan alamat email recruiter, sepulang dari wawancara, kamu harus mengirim email terima kasih. Tulislah email pendek yang menyatakan ucapan terima kasihmu. Kemudian tutuplah dengan mengingatkan bahwa kamu menunggu responnya tentang proses selanjutnya. Langkah selanjutnya, pilihlah 1 hari dalam seminggu untuk mengirimkan pesan singkat pada recruiter sebagai pengingat. Langkah terakhir, setelah melakukan langkah kedua selama 4 minggu berturut-turut, dan masih belum ada kejelasan, saatnya kamu berhenti menghabiskan energi untuk follow up. Kalau sampai sebulan sejak wawancara statusmu masih menggantung, biasanya posisinya sudah terisi atau perusahaan tidak tertarik dengan kualifikasimu. Setelah menerima tawaran kerja, selalu sediakan ruang untuk bernegosiasi. Kamu harus bernegosiasi sebaik mungkin untuk mendapatkan harga terbaik, yakni pertemuan antara harga maksimal yang kamu inginkan dan harga yang ingin dihemat oleh perusahaan selaku pembayar gaji. Ketika ingin melakukan negosiasi gaji, yang harus diperhatikan, paham pasar, paham komponen, dan paham negosiasi. Pertama, paham pasar.
Recruiter sudah punya bayangan kira-kira berapa harga yang mau ia bayarkan untuk mendapatkan skill yang terbaik dengan harga termurah. Proses negosiasi akan terjadi supaya recruiter bisa membeli kandidat tersebut berdasarkan budget yang ia miliki. Kedua, paham komponen. Penting untuk memahami semua rincian gaji yang diberikan untuk mengetahui nominal akhir yang kamu terima setiap tahun, atau gross per annum, disingkat GPA. GPA adalah total nilai gross dari semua remunerasi yang bersifat tunai, yakni gaji, tunjangan, dan lainnya. Di dalamnya tidak termasuk asuransi dan fasilitas perusahaan yang tidak bisa dihitung dengan nilai tunai, misalnya makanan siang gratis, asuransi, dan lainnya. Ketika menerima penawaran gaji baru yang nominal bulanannya lebih besar dari nominal gaji bulananmu di perusahaan sebelumnya, jangan dulu senang. Cek terlebih dahulu berapa peningkatan gaji total GPA, cari tahu berapa besar gaji pokok, dan berapa besar tunjanganmu. Komponen yang harus dipertimbangkan adalah BPJS atau asuransi dan siapa yang membayarkannya. Beda perusahaan akan berbeda pandangannya mengenai asuransi. Ketiga adalah paham negosiasi. Dalam proses tawar-menawar gaji, ada baiknya kamu tidak menebak lebih dulu dan biarkan recruiter yang memberikan penawaran gaji pertama. Ketika kamu menyebutkan angka gaji yang kamu harapkan di awal proses wawancara, kamu sudah mematok gaji dengan jelas. Untuk yang sudah bekerja, langkah awal proses negosiasi memang selalu dimulai dengan menyampaikan berapa gajimu saat ini. Informasikanlah dalam nilai total GPA, jangan hanya menyebut gaji pokok per bulan. Sebutkanlah juga gaji tersebut dibayarkan berapa kali dalam setahun dan apakah ada tunjangan yang sifatnya tetap. Recruiter juga akan menanyakan ekspektasi gajimu. Selalu berikan range dan jangan berikan satu angka bulat. Untuk fresh graduate, tidak perlu bernegosiasi gaji terlalu alot, karena harganya murah dan mudah dicari. Jangan pernah menandatangani kontrak kerja sebelum negosiasimu selesai. Kalau merasa tidak nyaman, kamu bisa membatalkan proses negosiasi tawaran kerja pada tahap apapun sebelum kamu menandatangani kontrak kerja. Kontrak kerja adalah dokumen hukum yang mengikat dan mengatur hubungan kerja antara orang dewasa sebagai karyawan dan sebuah institusi yang memberikan pekerjaan. Bagaimana jika kita bekerja tanpa ikatan kontrak? Perusahaan akan mengubah-ubah jam kerja, menaik turunkan gaji, dan menghentikan masa kerjamu. Tanpa kontrak yang sah, kamu tidak punya pegangan dokumen legal yang membuktikan bahwa kamu sungguh adalah pegawai perusahaan tersebut. Kenapa surat kontrak penting? Pertama, masa kerja. Bila dipekerjakan sebagai karyawan kontrak, artinya perusahaan hanya akan menjamin bahwa kamu dipekerjakan selama periode terbatas. Kedua, perihal pemutusan hubungan kerja. Jika menjadi karyawan kontrak, biasanya ada yang harus dibayarkan ketika kamu atau perusahaan memutuskan hubungan kerja secara sepihak. Ketiga, perihal masa percobaan. Masa percobaan hanya boleh dilakukan paling lama 3 bulan. Setelah itu, perjanjian akan berubah menjadi permanen secara otomatis bila karyawan tidak diberhentikan. Demikian ringkasan buku Lagi Probation, Menikmati Perjalanan Mencari Kerja karya Samuel Ray. Semoga video ini bermanfaat dan kita semakin banyak membaca bukunya. Sampai jumpa di video selanjutnya.